Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih sama kami ASP. Iya. Pokoknya 3 senior saya. Masih tetap sama 3 senior saya. Insya Allah kami mau menjelaskan video yang kemarin gitu sampai selesai ya, karena ini sejarah. Dan untuk penjelasan saya sama tuan rumah kemarin itu kan kurang jelas karena saya tidak mengalami, saya tidak paham. Kemudian Om Suban pun sama, dia tidak memahami, dia juga tidak paham, tapi kami coba memberikan gambaran dari semua pihak. Nah, ini para pelaku nih sebenarnya gitu. Para pelaku, tersangka, korban. mereka nih tersangka nih. 3 tersangka. Insya Allah kita coba kulik dari masing-masing mereka. Gambaran dari siapa dulu ini terserah, mau memberikan, Karena kan lebih baiknya dari sini kan dari kanan. sunah dari kanan ya, sunah dari kanan Iya ya. kan? Oh, dari kanan. Iya. Kalau dari tengah mungkin. Oh ya, jadi yang terus kaki gue puruk gitu. Nggak dapet. Ini apa? Yang kemarin itu yang awalan ya? Maksudnya kemarin itu yang awal gimana? Yang kemarin gua pemasukan sama itu kan. Jelasin dong. Jadi kan Iya, pemasukan sama si menyanyi siapa? Gua lupa. Ya, Gua Teh Yuni lah, Teh Yuni. Oh, si Teh Yuyun ini kan. Ya. Yun. Yang gua lihat sih ya. Oke. Pas bentar gua ngopi dulu. Nikmat. Biar nggak grogi. Aduh, grogi soalnya kan gitu di podcast sama Nervous. beliau. Nervous gitu. Ya, jadi buat yang kemarin itu yang pas gua kemasukan sama Taeyun ini, dari gambaran gua ini Taeyun ini ya parasnya cantik. Hidung mancung, pakai gaun, kayak gaun pernikahan gitu kan. Dia awal datang assalamualaikum ke gua gitu. Terus dia datang assalamualaikum ke gua, dia berkenalan sama gua, dan juga gua juga berkenalan sama dia pas lagi masukan ini. Ya pakainya ya kayak yang tadi gua jelasin, gaun gini kan. Gua tanya juga soal Kebaya lah ya. kebaya Betul, gitu, kebaya. gaun kebaya lah. Bukan bucin ya? Hah? Bukan bucin. Ya bucin dia lagi Iya. bucin. Yang gitu dong, Rocky dong gua. Lanjut. Nah, Kalau boleh tahu nih, gue nanya kan sebelum lu panjang lebar nih. iya. Gue mau nanya nih, kalau untuk kebayanya kalau boleh tahu nih kan ya, kebanyakan kan yang nanya kebayanya warna apa gitu kan. Putih, betul. Gitu. Hah? Putih. Oh, warna putih. Boleh dilanjut. Putih terus ini batik Warna gitu. putih, batik. Oh, mungkin kayak ke Jawa-Jawaan gitulah. Iya, Jawa, Ya. bukan Jawa. Boleh dilanjut Bapak nih. Iya, gue juga pengen nanya nih. Nah, Apa boleh tuh? dong. Ukuran bajunya berapa? Ya, itu boleh, itu harus. Gue bukan tukang busana gitu, lu nanya-nanya ke gue begitu. Oke, gue skip lanjut. Ya jadi dia ngasih tahu sesuatu ke gue tentang kisah lamanya dia seperti apa, tentang kisah percintaan dia seperti apa. Oh, berarti sebut bucin ya kayak lu ya? Dia bucin sih. Oh iya, lanjut. Dia tuh kayak Romeo and Juliet gitu, beda kasta gitu kan. Iya, Dia lanjut. mah- Bodo amat lanjut. Iya. Oke, jadi di part 2-nya itu kan Kang Agi ini Kang Radi. Radi ini coba memberikan apa sih? Coba flashback ya ke masa Iya. ini. Nah, untuk flashback itu yang didapatkan dari pasangannya ini apa? Seperti Oh. apa sosoknya? Flashbacknya itu yang gue itu ya dia rakyat biasa, terus kayak orang-orang zaman dulu gimana sih pakai pakaiannya ya kan, yang kalau di film-film ya persis kayak gitu, yang sama yang kayak di film-film gitu, pakaian cewek dulu gitu. Jadi Iya. itu dari ini Kang dari pihak lakinya seperti apa? Pihak lakinya itu gagah, dia gambarannya itu kayak seperti di sini kayak mahkota, sini kalung emas itu, terus sini pakai pakaian ini apa nih namanya, ini yang gelang emas itu tuh kalau misalnya di kerajaan tuh kayak di film kayak gitu. Oh, berarti- Bangle. Berarti dulu ada pabrik emas ya? Ya nggak tahu, kayaknya sih iya, namanya dulu kan ada buat pembuatan kayak
senjata Pacul, gitu namanya pacul. ya Nah, gitu. takutnya Tukang besi buat pedang gitu. takutnya itu kan gitu. akar dincet apa akar udah lama. Enggak itu benar emas ya. Emas Dulu, yang dulu ada dibutuhkan. chat ya. Iya itu sih makanya gue bingung kayaknya aduh soalnya emas juga nggak mungkin kan Hmm. emas siapa gitu. Mau dilanjutkan nggak nih? Lanjut. Males gua jadi. Oke lanjut Nggak usah pundung Iya. itu, nggak usah pundung. Pakaian kayak gini ada gelang emas. Sosoknya sosok benar paling penting di kerajaan itu dia lakinya ini. pakainya OTD ya Apa itu tadi? on the feet ayeuna Oh, zaman ayeuna. enggak lah. Terus di sininya belakangnya itu Please ya kayak kris gitu. bukan Entah nebak gue nebak loh gue nebak kalau nggak kris kujang gitu di belakang Senjata sini lah ya. Iya senjata lah Senjatanya. namanya Kasih kan jempol. buat buat sampai kesan dia tuh emang benar seorang paling penting di kerajaan itu kan. Terus kudanya dia warnanya coklat gitu, warna kecoklat-coklatan. Terus kanan kiri pasti itu pasti buntut penggawa. kudanya buntut kudanya panjang. ya pasti panjang kan namanya Pasti buntut panjang. kuda kan. Benar-benar. Terus di di kepala kudanya ini kayak ada sebagai kayak emas gitu, apa sih namanya kalau kuda bias tuh, Ya. nah gitu. Itu kayaknya kebanyakan nonton film Anda. Terlalu history, Iya. Oke, cukup cut. Anda tidak dibutuhkan di sini. Suwe lu, yang gue lihat kayak gitu. Terserah lu mau percaya sama gue apa kagak. Ya Ya udah udah. lah, kita percaya sama Allah ya. Kita nggak percaya sama yang seperti ini. Ya jadi gitu guys. Di sini kan hanya menggambarkan flashback yang seperti itu Betul, seperti apa gitu kan. Jadi anggapan kalian tuh jangan langsung ambil Iya. nih pembicaraan kita tuh langsung jangan diambil mentah-mentah gitu. Kalian koreksi dulu gitu karena kan setiap gambaran manusia kan berbeda-beda. Iya ditelaah dulu gitu kan. Oke, oh boleh lanjut. Nah. Paradik. Kisahnya itu dia tuh Nggak usah majuan lah. oh ya udah biarin. Nah, Jadi siapa si Teteh Yuyun ini nungguin si nyai lah ya sebetulnya. Iya. Nyai. si Nyai ini nungguin dia ya mungkin udah bertahun-tahun karena si lakinya ini punya nazar sama dia gitu. Janji. Ya supaya bisa kembali lagi ke si Teteh ini kan gitu kan. Dia udah berjanji bakal ngomong saya akan balik lagi. Dan mungkin dia akan ngelamar si Teteh ini, taunya ditunggu-tunggu sampai dia sakit ya, mungkin meninggalnya ya. Sampai dia sakit dia nggak datang gitu loh. Dia si lakinya ini meninggal di saat di medan perang gitu. Yang gua dapat gambaran semalam itu yang Sebut dulu. kemarin itu lakinya meninggal, dia tuh terkepung sama kerajaan lain gitu. Istilah kata bahasa kerennya mah ambush gitu. Apa sih ambush assassin lah, gimana sih ambush gitu, pasukan diam-diam yang menyerang Oke, gitu. gue lurusin nih. Jadi ibarat kata yang bahasa dari kepung tuh jadi dia tuh ada di satu perbatasan wilayah. Satu perbatasan wilayah. Dan strategi untuk penyerangan dari kerajaan lain tuh memang lebih bagus dari Iya, si lebih Pati ini. bagus. Gitu. Niatnya itu dia cuma menyampaikan pesan dari rajanya dia ke raja lain gitu, bukan maksud untuk berperang. Kalau saya boleh tahu kerajaannya raja mana nih, kerajaannya? Yang boleh tahu ya? Ya. Lemes banget dah. Jadi kan Itu kalau ingus ya, maaf tadi ingus. Kalau Ya, info yang saya dapat kemarin itu kan pemahaman saya aja ya sebagai bocah baru kemarin. Sama. Sama Jadi beliau ini kan dari Pajajaran ya. Kita udah tahu dari Pajajaran, siapakah pemimpin dari Pajajaran, kita udah tahu Iya. semua. ya gitu. Nah, beliau ini salah satu utusan Utusan. karena ke perbatasan itu di arah perbatasan itu beliau mengemban tugas yaitu membawa pesan. Iya. Itu beliau membawa pesan. Hanya itu aja sih yang saya dapat gitu. Kalau untuk masalah kedudukan beliau atau masalah posisi beliau, saya juga sempat menanyakan, dan kedudukan beliau itu di atas Pati. Kebenarannya wallahu alam kita nggak tahu. Wallahu alam kita nggak tahu. Dan kebetulan beliau juga tadinya bukan muslim ya Kang Agi Iya, ya. Kang Agi betul, kan itu bukan bukan muslim. muslim. Yang Tadinya kami dapatkan itu bukan muslim. beliau bukan tadinya. muslim. Dia menganut agama Sang Hyang Widi. Nah, setelah beliau mempelajari Islam dari, ketika saya tanya kapan masuk Islam, beliau mempelajarinya itu dari salah satu cucunya Sunan Gunung Jati yang menjabat menjadi penasehat raja Iya. di masa itu. Karena kedekatannya, sambil mempelajari Islam itu seperti apa, dan setelah dia
dalamin ternyata Islam itu ya rahmatan lil alamin lah, rahmatan lil alamin, lebih menebarkan kebaikan gitu. Ya semua pasti ya, tidak semua orang tahu lah nama beliau, dan saya juga tidak bisa menyebutkan cucu beliau Ya, gitu. betul. Dan di saat itu apa ya, kalau nama di atas Patih itu saya kurang paham juga, mungkin saya sebut saja di sini abdi dalam ya. Ya, Ya, di dalam, abdi dalam. di dalam lebih ininya. Mungkin lebih paham mas, tahu lah paham. Ya. itu apa. Jadi dia itu di bawah pimpinan langsung Prabu Ya, yang Prabu Siliwangi, kira-kira begitu ya Mas Agi ya. Iya. Betul. Saya kurang tahu juga soalnya saya nggak bisa flashback lah, saya mah kameramen atau apa tuh saya mah gitu. Sama sih. Saya flashback kemana? Gue sebenarnya gue kayaknya lagi sableng kemarin deh. Oke, gue lagi ngerokok Iya, ya, kopi aja udah. cepus kan gitu kan, tiba-tiba dek, aduh. Oke, jadi dilanjutkan ke Aduh. Kang Robi ya. Kang Robi ketika melakukan pemanggilan ya. Oh, wallahu alam, kita sih hanya bukan memanggil ya, kita coba mengajak atau mengundang gitu. Hadir atau enggaknya mah itu kita nggak tahu, dan yang hadir beliau atau bukan juga kita nggak tahu. Tetap hal yang seperti ini kita tidak bisa percaya sepenuhnya Iya, gitu. tidak percaya sepenuhnya. Ya, menurut Mas Robi, Robai. Menurut saya, aduh, susah diungkapkan dengan Iya. kata-kata. pas pemanggilan ya, pas pemanggilan itu. Bisa diungkapkan dengan kata-kata, berarti dengan tingkah laku diucapkannya. Asik. Gini Iya, dengan iya. tingkah laku, iya. Pantomin. Pantomin, ya. Pantomin Itu pantomin gitu. lanjut. Oke, di saat pemanggilan atau mengundang ya, di saat mengundang, gue mencoba ini nih apa? Meditasi sebentar. Berinteraksi lah ya. Iya, meditasi. Nah, di situ alhamdulillah dapat gambarannya beliau seperti yang Mas Radi gambarkan. Tubuhnya seperti apa itu Wah, gagah. Atletis ya, fitness Iya. fitness. gagah lah. Tapi nggak ada tukang emas sana. Iya, Ya, ininya. juga ya. Itu ininya. Kalau badannya oke. Nggak gitu. ada tukang Cuman ya, Atletis. Tapi Oke. zaman dulu masih dipakai loh. Ya, kayak itu bukan emas. Udah lanjut lagi. Start. Iya. Pokoknya dia sering nge-gym kayaknya deh. Ya. Sama aja nggak jelas. Terus Oke. Nah, di saat itu tubuh tuh dingin tuh. Di saat mengundang tuh tubuh gua dingin banget noh. Dingin. dan kayaknya pengalaman baru ya. Iya. Wah, Aduh. gila sih itu. Hmm. Gokil. Dingin banget. Nyampe kaku lah, pokoknya sampai kaku. Dan di situ alhamdulillahnya saya mencoba ngirim pesan ke dia. Cobalah apa? Assalamualaikum. Untuk nama beliau Kang Andi ya. Saya ingin mengundang di tempat kami. Nah, Berniat mempertemukan ya, ya, berniat mempertemukan beliau ini dengan Teh pasangannya Yuni. Teh Yuyun tuh, ya kan. Nah, alhamdulillah di situ dia setuju lah dengan undangan kami, dengan kata-kata tersebut, ya kan. Alhamdulillah dia datang. Nah, di situ sempatlah ada kendala ya di Mas Agi ya, sempat ya. Oh, di part 2 ya, di part Iya, 2-nya. sempat ada kendala tuh. Kerasukan gitu tuh. setan. Itu. Tapi di situ udahlah, berlalu lah itu mah ya. Coba jelas itu mah. Ketek saya lagi buka ya. Tahu gitu saya tutup. Emang jamnya pulang ya. 8 jam memang. Iya. Nggak ada long shift sebenarnya. Itu kenapa ada long shift gitu intinya. Lanjut. Nah, habis itu Mas Radi lah untuk mediatornya Kang Andi ini. Nah, di situ alhamdulillahnya lagi nih dia setuju dengan tubuhnya untuk mediator lah bahasanya. Iya. Masuk ke Mas Radi. Oke, cukup. Dari senior saya ini yang nomor 1 ini, Sheila. Pangurna, Ini sepuhna, iya Sepuhna, mah. iya. aku gua geblek. Kalau Jangan, kata jangan. kalau kata orang Jangan. Sunda mah tak pisan. Menih, gitu. Iya. Iya. Ya, maafkan kelakuan saya. Gitu.
Ya, jadi gimana nih buat Akang, ingin ditanyakan seperti apa? Kalau untuk saya sih hanya ingin menanyakan kalau untuk nama mungkin saya cuma bisa bilang Kang Andi aja ya, Kang Andi. Jadi yang saya salutkan itu dari beliau itu kayak dengan kedudukan beliau dan jabatan beliau tetap rendah diri, tidak menunjukkan dirinya, tidak menunjukkan jati dirinya. Terkecuali pertengahan ya, itu karena ada something kayaknya itu ada something Bahasa beliau Inggrisnya menunjukkan sometime. ya menunjukkan jati Cuman. diri. Iya. Ada something gitu. Iya juga. ya. Jadi pertanyaannya apa? Deh. Ya bener. Iya, Cuman ada ini ya, kalau yang saya lihat gitu ya, bukan saya lihat sih, saya rasa lah intinya. Karena kan saya juga awam sama dunia seperti ini gitu. Betul. Maksudnya ada rasa yang kayak ada bukannya simpang siur ya, ada rasa kayak tolak belakang. Iya, Tolak belakang dalam artian gini loh, bahwa ini tuh bukan yang realnya gitu. Terkadang yang namanya jin, semua makhluk seperti itu gitu kan ya, bisa menyerupai siapa saja, Iya. kecuali Nabi Muhammad gitu Iya. kan. Makanya di situ saya kayak berasa tolak belakang gitu, nggak kayak biasanya gitu kan, nggak kayak biasanya yang biasanya benar-benar emang toh ini bener Iya. jinnya gitu kan, korinnya, hodamnya gitu. Jauh lah. Makanya ada rasa tolak belakang, dan di situ saya kayak oh ya udah nggak masalah gitu. Tapi dari tutur kata bahasa dia pun nggak ada di awal tuh nggak ada kayak merasa dia tuh paling tinggi, enggak gitu, tetap rendah hati. Itu yang paling saya salut, walaupun itu masih tolak belakang sama saya gitu. Makanya saya nggak anggap ya udah gitu, walaupun ini mau bukan Andi pun itu ya udah gitu intinya. Nggak jadi masalah ya? Ya nggak jadi masalah. Nggak jadi masalah. Karena ini hanya sebatas tontonan, Iya. Nah, Bukan bukan tuntunan. tuntunan. itu betul. Intinya ucapan-ucapan yang ada di satu video kita gitu, ambil positifnya ya, buang negatifnya. Jangan dilakukan yang kayak bahasa kita nih kayak kasar-kasar gimana gitu kan. Itu jangan kalian lakukan, dan yang baik-baik ya silakan boleh kalian lakukan gitu. Dan mungkin untuk yang part itu aja mungkin ya, Iya kita sih. dari kami klarifikasinya gitu, lebih jelas. Yang lebih jelasnya gitu. Gitu. Dan mungkin juga apabila nih kayak penonton yang misalkan mau nanya yang lain-lain gitu kan, yang pertanyaan tuh kita nggak dapet, itu boleh di komen juga gitu. Siapa tahu kan nanti kita bikin part 2 klarifikasinya nih Part Iya. 2 gitu, dari pertanyaan kalian. Gitu aja sih dari saya. Iya. Dan ingat, jangan percaya sama kami. Kalau percaya, Anda bukan golongan kami. Biar kayak orang gue mau nyuruhin sepuh YouTube gitu. Gengs, segitu aja informasi dari senior saya. Ini senior saya di belakang sebenarnya. Selebihnya, kurang lebihnya saya mohon maaf sama tim, kami mohon maaf. Tetap kami ini hanya anak-anak yang masih dalam fase belajar. Kami masih banyak perjalanan. Masih banyak harus banyak menimba ilmu lagi lah gitu. Kami tetap harus banyak menimba ilmu lagi, dan banyak yang dikoreksi, banyak yang kami pertanyakan juga. Ya lebih baiknya lagi sih kita saling mendoakan dari kami untuk kalian yang nonton, yang nge-like, yang surbek apa sih? Subscribe. Ya itu Pokoknya sama. itulah ya. Jangan lupa juga yang pasti mah klik tombol klonengnya ya, kloneng. Mudah-mudahan Es doger. Iya buat juga. kalian dari saya pribadi, kemudian dari tim juga, buat kalian yang menonton, semoga Allah berikan keberkahan. Semoga Allah turunkan rahmat kepada kita semua. Amin ya Allah. Itu aja sih dari saya. Hupsikum binafsikum bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.